slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, crash di MotoGP Thailand 2024. Duel sengit dengan Francesco Bagnaia berakhir di gravel. Balapan MotoGP Thailand 2024 memberikan drama penuh ketegangan yang berakhir tragis bagi Marc Marquez. Pembalap utama Gresini Racing itu mengalami insiden saat memperebutkan posisi terdepan dengan rivalnya, Francesco Bagnaia dari tim Ducati, dalam kondisi balapan basah. Setelah duel sengit di sirkuit basah Chang International, nasib sial menimpa Marquez ketika ia tergelincir dan jatuh di tikungan 7, hanya beberapa meter dari Bagnaia. Meski berhasil mengangkat motornya dan melanjutkan balapan, Marquez akhirnya finish di posisi ke-12, jauh dari harapan podium yang telah ia bangun sejak awal. Sejak lampu hijau dinyalakan, Marquez dan Bagnaia langsung menunjukkan persaingan ketat untuk posisi pertama. Marquez, yang memiliki reputasi sebagai pembalap tangguh di lintasan basah, tanpa percaya diri di atas Desmosedici GP23 miliknya. Sepanjang putaran awal, ia dan Bagnaia saling adu kecepatan dan mengatasi tantangan lintasan yang licin akibat hujan deras. Kedua pembalap ini terus memperlebar jarak dengan rombongan di belakang, menjadikan duel mereka sebagai sorotan utama balapan. Namun, pada putaran ke-14, tragedi tak terduga terjadi. Saat mencoba mendekati Bagnaia di tikungan 7, Marquez kehilangan kendali bagian depan motornya, mengakibatkan insiden low side yang menyeretnya keluar lintasan dan berakhir di gravel. Marquez, yang terlihat frustasi, dengan cepat berusaha membangunkan Desmosedici GP23 miliknya, mencoba kembali masuk lintasan dan melanjutkan balapan meski waktu berharga telah terbuang. Momen dramatis ini menguras energi Marquez yang sebelumnya telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah crash tersebut, Desmosedici GP23 yang dikendarainya tidak mampu tampil seagresif sebelumnya. Hal ini membuat Marquez kesulitan mengejar ketertinggalan dari rombongan utama dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12. Meski begitu, ia mendapatkan apresiasi atas tekadnya untuk menyelesaikan balapan hingga akhir. Insiden ini menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak, termasuk bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Dall'Igna, yang sejak awal telah mencermati perkembangan Marquez dan Desmosedici GP23 di musim ini, mengungkapkan kecurigaan bahwa insiden tersebut bisa saja terkait dengan masalah teknis yang disengaja. Menurut Dall'Igna, performa Desmosedici GP23 Marquez kali ini terlihat sedikit berbeda dari biasanya, terutama setelah Marquez kembali ke lintasan pasca crash. Kejadian ini tentu saja aneh, terutama dengan performa Marc yang sangat kuat di kondisi lintasan basah. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghambatnya setelah crash, ujar Dall'Igna. Ia menambahkan bahwa kecelakaan ini menjadi tanda tanya besar, mengingat Marquez terkenal handal di lintasan basah dan mampu mengelola traksi dengan sangat baik. Spekulasi ini mencuat karena Marquez kerap menjadi ancaman bagi para pembalap Ducati GP24 di musim ini. GP23 yang ditungganginya beberapa kali mampu tampil secepat, bahkan lebih cepat dari GP24 yang digunakan Bagnaia dan Jorge Martin. Kondisi ini memunculkan teori konspirasi bahwa Ducati mungkin memiliki misi tersembunyi terkait Marquez yang justru mendominasi di lintasan basah, sementara seharusnya GP24 memiliki keunggulan teknis yang lebih baik. Meski demikian, belum ada bukti konkret yang mengarah pada sabotase. Dari pihak Gresini Racing dan tim teknis Ducati sendiri, belum ada pernyataan resmi yang mendukung atau menolak dugaan tersebut. Marquez, dalam pernyataan singkat setelah balapan, menyebutkan bahwa ia telah berusaha maksimal dan merasa kecewa dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Saya mencoba menahan traksi di tikungan 7, tetapi saat itu saya benar-benar kehilangan grip bagian depan. Kami perlu memahami apa yang terjadi pada motor setelah crash, karena memang terasa sedikit berbeda, kata Marquez. Hasil ini tentu saja merupakan pukulan bagi Marquez, yang sejak awal musim telah menunjukkan performa luar biasa di Gresini Racing dengan motor GP23. Kegagalannya di Thailand memperkecil peluangnya untuk memperbaiki posisi di klasemen musim ini, terutama setelah beberapa penampilan impresif di balapan sebelumnya. Marquez masih memiliki sisa musim untuk mengejar posisi di klasemen, tetapi insiden di Thailand ini akan menjadi pelajaran berharga baginya dan tim dalam menghadapi sirkuit dengan kondisi yang menantang.
Para penggemar MotoGP pun mengapresiasi semangat Marquez yang tetap melanjutkan balapan meskipun mengalami insiden. Hal ini menunjukkan dedikasinya sebagai pembalap dan kemauan untuk mengatasi tantangan besar. Dengan kondisi motor yang tidak lagi sempurna pasca crash, finish di posisi 12 adalah pencapaian tersendiri bagi Marquez, yang kini menjadi ikon keberanian di lintasan MotoGP. Drama di MotoGP Thailand 2024 ini menambah warna dalam perjalanan musim ini, khususnya rivalitas antara Marquez dan para pembalap Ducati. Meski harus pulang dengan tangan kosong dari podium, hanya mendapat tambahan 4 poin, Marquez tetap menunjukkan karakter tak kenal menyerah yang disegani banyak penggemar. Sementara itu, kecurigaan dalinya mengenai kemungkinan sabotase masih menjadi perdebatan yang menarik, dan para penggemar kini menantikan aksi balas dendam Marquez di balapan berikutnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dugaan sabotase dibenarkan, Marc Marquez kesulitan menghadapi Desmosedici GP24, gagal podium di sprint race MotoGP Thailand 2024. Marc Marquez mengalami kendala besar dalam menghadapi para rivalnya yang menggunakan motor Desmosedici GP24 pabrikan pada ajang MotoGP Thailand 2024. Marquez yang memperkuat Gresini Racing tahun ini memang beberapa kali menorehkan hasil memukau dengan motor Desmosedici GP23-nya, namun kali ini kesulitan menandingi keunggulan mesin terbaru yang digunakan Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Francesco Bagnaia. Marquez sempat mengejutkan publik setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas MotoGP Thailand, membuat banyak orang berpikir bahwa ia akan kembali mencuri perhatian. Sayangnya, situasi berubah drastis saat sesi kualifikasi. Di tengah persaingan ketat untuk merebut posisi start terbaik, Marquez dan Martin tergelincir dan kehilangan kesempatan untuk mengamankan posisi depan. Marquez pun terpaksa start dari posisi kelima, sementara Martin di posisi ketiga. Pole position berhasil diraih oleh Bagnaia, dengan Bastianini menempati posisi kedua. Kegagalan ini bukan hanya menjadi pukulan bagi Marquez, tetapi juga bagi Gresini Racing yang menaruh harapan besar pada sang pebalap Spanyol tersebut. Saat sprint race berlangsung, Marquez berusaha keras mengejar ketertinggalan dari para pengguna Desmosedici GP24. Namun, keunggulan teknologi pada motor pabrikan Ducati tampak begitu dominan. Bastianini tampil sebagai pemenang, disusul Martin di posisi kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Marquez sendiri harus puas finish di posisi keempat, yang tentu saja menambah kekecewaan bagi timnya. Kekalahan ini memicu amarah dari bos Gresini Racing, Frankie Carchedi, yang tampak kecewa dengan keterbatasan Desmosedici GP23 dalam menghadapi GP24 di lintasan. Marquez yang sebelumnya digadang-gadang mampu mengimbangi kekuatan Ducati pabrikan, justru terbukti kesulitan melawan rekan-rekan senegaranya yang dibekali teknologi lebih mutakhir. Rumor sabotase terhadap Marquez semakin berkembang di tengah tekanan yang ia hadapi. Beberapa kalangan mulai mempertanyakan apakah penurunan performa Marquez di Thailand adalah bagian dari strategi tersembunyi Ducati untuk menjaga dominasi tim pabrikan, terutama dalam persaingan ketat menuju puncak klasemen. Ducati memang memiliki kepentingan besar dalam menjaga prestasi para pebalap utamanya di GP24, dan hasil yang diraih Marquez di Thailand kian memperkuat spekulasi ini. Banyak yang menganggap bahwa kecurigaan Marquez soal adanya sabotase atau strategi tersembunyi dari Ducati mungkin ada benarnya, terutama jika melihat perkembangan kompetisi yang semakin ketat. Desmosedici GP24 yang jauh lebih unggul dari GP23 memberi Ducati keuntungan besar, dan Marquez tampaknya mulai menyadari batasan yang ada. Bagi Gresini Racing, hasil ini adalah tamparan keras, terutama setelah Marquez sebelumnya tampil impresif dalam beberapa seri terakhir. Harapan untuk bersaing dengan para pebalap pabrikan terus menjadi tantangan besar bagi tim independen seperti Gresini, yang harus puas dengan performa Desmosedici GP23 di tengah dominasi GP24 yang makin terlihat di Thailand. Marquez sendiri belum memberikan komentar terkait isu sabotase ini, tetapi ekspresi kecewa Carchedi memperlihatkan betapa tingginya harapan yang dipikul tim pada sang pebalap. Sementara itu, Marquez diharapkan bisa kembali tampil kuat di seri-seri selanjutnya. Namun keunggulan GP24 akan terus menjadi rintangan yang harus ia hadapi. Dengan kondisi ini, masa depan Marc Marquez bersama Gresini Racing dan hubungan antara Ducati serta tim-tim independen kini berada dalam sorotan tajam.
Bagi Marquez, kompetisi di MotoGP Thailand adalah pengingat betapa sulitnya bersaing dengan teknologi terbaru, dan usaha kerasnya di lintasan menunjukkan tekadnya yang tak pernah surut meski dilanda berbagai spekulasi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez dominasi praktis MotoGP Thailand 2024. Berbekal Desmos Edici GP23, bikin bos Ducati tak percaya. MotoGP Thailand 2024 menjadi sorotan dengan penampilan impresif Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang mampu menaklukkan sesi latihan bebas, praktis, dengan catatan waktu tercepat, walaupun hanya mengandalkan motor Desmos Edici GP23. Kecepatan luar biasa Marquez membuat para pesaingnya, termasuk Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini yang menggunakan motor terbaru Desmos Edici GP24, harus puas mengekor di belakangnya. Aksi gemilang ini semakin mengundang kekaguman sekaligus ketidakpercayaan bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Marquez, yang sejak awal musim dianggap sebagai kuda hitam berkat perpindahannya ke Gresini Racing, kembali menunjukkan potensinya. Meskipun hanya diperkuat oleh GP23 yang notabene lebih lambat dari versi terbaru GP24, ia berhasil mencatatkan waktu terbaik di lintasan. Marquez memanfaatkan kemampuan teknisnya dan strategi yang tajam, melibas tikungan dengan ketepatan yang menakjubkan, serta menambah kecepatannya di tiap putaran. Di belakangnya, Jorge Martin yang membela tim Pramac Racing, dengan motor Desmos Edici GP24 andalannya, berusaha keras mengejar ketertinggalan. Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, pembalap utama tim pabrikan Ducati Lenovo, juga menampilkan performa kuat. Namun, upaya ketiga pembalap Ducati ini belum cukup untuk menandingi kecepatan Marquez, yang dengan percaya diri menguasai jalannya sesi praktice. Penampilan Marquez yang konsisten cepat ini tentu menjadi pukulan bagi Ducati. Gigi Dall'Igna, kepala teknis Ducati yang mengawasi pengembangan motor GP24, dibuat heran dan sulit percaya akan kemampuan Marquez yang tetap mampu bersaing ketat, bahkan lebih cepat dari para pembalap GP24. Dalam beberapa kesempatan, Dall'Igna mengungkapkan bahwa Marquez adalah salah satu pembalap paling berbakat yang pernah ada, namun hasil sesi praktici ini menurutnya benar-benar di luar dugaan. Melihat Marquez mengungguli pembalap GP24 dengan GP23 tentu mengejutkan, ujar Dall'Igna dengan nada kagum sekaligus heran. Dia menunjukkan betapa jauh keterampilan pembalap dapat menutupi kekurangan teknis motor. Tambahnya, mengakui betapa sulitnya menandingi Marquez, yang tetap tak terhentikan meski menghadapi tantangan teknis. Desmos Edici GP23 yang ditunggangi Marquez memang lebih tua dan tidak dilengkapi teknologi terkini seperti GP24. Namun, Marquez berhasil menunjukkan bahwa motor yang lebih sederhana tidak menjadi penghalang baginya untuk mencetak waktu tercepat. GP23 memang kurang optimal dalam hal akselerasi dan stabilitas di tikungan cepat dibandingkan GP24. Namun Marquez membuktikan bahwa dengan adaptasi dan kecepatan tangan, ia mampu mengatasi keterbatasan tersebut. Para analis mengomentari bahwa Marquez mungkin tidak selalu unggul dalam lintasan lurus, namun keunggulannya di tikungan menjadi penentu. Marquez dengan cerdik memaksimalkan kemampuan manuver GP23 di sektor-sektor teknis yang menuntut presisi tinggi, sebuah keunggulan yang sulit ditandingi para pengguna GP24. Dominasi Marc Marquez di sesi latihan ini menunjukkan sinyal kuat bagi para pesaingnya, bahwa ia siap memberikan perlawanan maksimal di balapan utama MotoGP Thailand 2024. Jorge Martin, Bagnaia, dan Bastianini, yang masing-masing masih mencoba menyesuaikan diri dengan GP24, harus bersiap menghadapi kecepatan serta mentalitas kompetitif Marquez yang tak terbendung. Penampilan impresif ini semakin mempertegas bahwa Marquez bukan hanya sekadar pembalap biasa, melainkan seorang kompetitor ulung yang bisa menjadi ancaman serius, baik dengan ataupun tanpa teknologi terbaru. Bagi Gigi Dall'Igna, dominasi Marquez di sesi praktici ini jelas menjadi bahan evaluasi penting, karena meskipun Ducati mempersenjatai tim utama dengan motor tercanggih, pembalap terbaik dunia tetap bisa muncul dari tim satelit seperti Gresini Racing. Dengan performa luar biasa ini, Marc Marquez tidak hanya menjadi bintang Gresini Racing tetapi juga penantang serius bagi podium utama di Thailand. Pertanyaan besar tersisa adalah, apakah kecepatan luar biasa ini akan terus bertahan saat ia turun di sesi kualifikasi dan balapan utama?
I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez alami crash di kualifikasi MotoGP Thailand 2024. Dugaan sabotase Desmosedici GP23 diungkap Mauro Gracili. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang telah memberikan berbagai kejutan dengan kecepatan Desmosedici GP23 di musim ini, mengalami insiden crash saat menjalani sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2024. Kejadian ini terjadi di sirkuit Buriram, Thailand, ketika Marquez tengah memacu motornya dalam upaya mencatatkan waktu tercepat. Insiden ini menimbulkan spekulasi kuat terkait masalah teknis pada motor Desmosedici GP23 yang dikendarainya, terutama setelah muncul dugaan sabotase yang diungkap oleh Mauro Gracili, kepala teknisi Gresini Racing. Sesi kualifikasi di Buriram berjalan sangat kompetitif, dengan para pembalap berusaha keras mengamankan posisi start terbaik untuk balapan utama. Marquez, yang kerap menonjol sebagai pembalap tercepat di sesi latihan sebelumnya, diakini memiliki peluang besar untuk meraih pole position. Namun, insiden tak terduga ini membuatnya harus menelan kekecewaan setelah gagal menyelesaikan lap tercepatnya. Menurut laporan awal, motor Marquez terlihat tidak stabil sesaat sebelum crash. Dia kehilangan kendali di tikungan cepat, dan meskipun berusaha keras mengembalikan kontrol, akhirnya harus terjatuh. Marquez sendiri terlihat dalam kondisi yang baik setelah insiden tersebut, namun Desmosedici GP23 miliknya mengalami kerusakan cukup parah. Insiden ini langsung menjadi sorotan, terutama mengingat performa Desmosedici GP23 yang biasanya tangguh di tangan Marquez. Mauro Gracili, kepala teknisi Gresini Racing, mengungkapkan kecurigaan bahwa crash yang dialami Marquez bukanlah insiden biasa. Gracili, yang dikenal dekat dengan Marquez dan sangat memahami karakteristik Desmosedici GP23, mengungkapkan kemungkinan adanya sabotase yang berdampak pada kestabilan motor. Ia menjelaskan bahwa beberapa bagian teknis di Desmosedici GP23 Marquez menunjukkan indikasi perubahan tak biasa yang bisa mempengaruhi performa motor di lintasan. Mar adalah pembalap yang sangat paham karakter motornya. Dia bisa merasakan detail terkecil dari perubahan performa motor, dan dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa hal yang terasa janggal pada Desmosedici GP23. Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apa yang terjadi, ujar Gracili kepada media. Gracili menambahkan bahwa tim Gresini Racing telah melakukan pengecekan teknis beberapa kali sebelum sesi kualifikasi, dan semua parameter Desmosedici GP23 seharusnya berada dalam kondisi optimal. Namun, fakta bahwa Marquez kehilangan kendali pada titik yang tidak lazim membuatnya mempertimbangkan kemungkinan adanya intervensi di luar kendali tim. Desmosedici GP23, meskipun bukan versi terbaru seperti Desmosedici GP24 yang dipakai oleh pembalap-pembalap Ducati lainnya, telah menunjukkan performa luar biasa di tangan Marquez. Pembalap Spanyol tersebut telah beberapa kali berhasil mengungguli para pembalap dengan motor GP24, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak, termasuk para petinggi Ducati. Kinerja Marquez di Gresini Racing bahkan beberapa kali membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tercengang, terutama ketika Marquez berhasil mencatatkan waktu yang bersaing dengan para pembalap pabrikan. Kecepatan Desmosedici GP23 ini menjadi sorotan, dan beberapa spekulasi menyebut bahwa performa tersebut mengganggu keseimbangan di internal Ducati. Adanya kecurigaan sabotase semakin memperkuat teori bahwa Desmosedici GP23 yang dipakai Marquez mungkin sengaja mengalami gangguan agar tidak terus-menerus mendominasi. Gracili pun menyinggung tekanan yang muncul dari persaingan antara tim satelit dan tim pabrikan, yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. Ini bukan pertama kalinya kami melihat ketegangan antara tim satelit dan pabrikan. Tetapi, kami akan memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan menghentikan ambisi Marquez untuk terus tampil maksimal, lanjut Gracili. Marquez, yang dikenal dengan ketangguhannya di lintasan, terlihat tenang menanggapi insiden ini. Dalam wawancaranya setelah crash, Marquez mengatakan bahwa dirinya akan kembali berusaha maksimal di sesi berikutnya. Ini adalah bagian dari tantangan dalam balapan. Saya tahu tim akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa motor, dan saya siap memberikan yang terbaik di balapan utama, ujarnya singkat. Gresini Racing sendiri langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap Desmosedici GP23.
Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kendala teknis atau sabotase yang bisa membahayakan keselamatan Marquez dan kinerja tim secara keseluruhan. Mauro Gracili menekankan bahwa investigasi ini bukan sekadar untuk mencari akar masalah, tetapi juga memastikan integritas dan keamanan tim di tengah persaingan yang semakin ketat. Ducati hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan sabotase yang disampaikan Gracili. Namun, rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Ducati mungkin akan memberikan klarifikasi terkait isu ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas mereka sebagai pabrikan. Rivalitas antara Marquez dengan para pembalap tim pabrikan Ducati, terutama dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, juga semakin meningkat, dengan hasil-hasil impresif yang dicatatkan Marquez sepanjang musim ini. Kejadian ini semakin memanaskan suasana di paddock MotoGP, khususnya bagi para penggemar yang penasaran akan persaingan ketat antara Marquez dan Ducati. Pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah Marquez mampu mengatasi semua tekanan ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di atas Desmosedici GP23? Dan jika benar ada sabotase, sejauh mana hal tersebut mempengaruhi peluang Marquez untuk merebut kemenangan di Thailand? Sementara itu, para pendukung Marquez berharap agar Gresini Racing dapat menemukan solusi cepat dan Marquez bisa kembali bersaing dengan penuh percaya diri. Balapan di Thailand ini akan menjadi ujian besar bagi Marquez dan timnya, terutama dalam upaya mereka mempertahankan performa hebat Desmosedici GP23 di tengah persaingan yang semakin sengit dan kontroversi yang kian memanas. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Enea Bastianini curiga ada misi terselubung di balik kecepatan Marc Marquez di praktik MotoGP Thailand 2024. MotoGP Thailand 2024 kembali menjadi perbincangan hangat dengan kejutan dari sesi praktik. Marc Marquez, pembalap utama Gresini Racing, berhasil menjadi yang tercepat hanya dengan menggunakan Desmosedici GP23. Sementara itu, 3 pengguna Desmosedici GP24 dari tim pabrikan Ducati dan Pramac Racing, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, terpaksa mengikuti di belakangnya. Namun, keberhasilan Marquez ini tidak hanya mengundang pujian, melainkan juga kecurigaan dari Bastianini, yang menduga ada misi terselubung dari Ducati untuk mengganggu perebutan juara dunia. Sejak awal sesi praktik, Marquez tampil konsisten dengan kecepatan luar biasa yang membawanya memimpin catatan waktu. Di satu sisi, ini adalah bukti kemampuan Marquez yang telah lama dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dunia. Namun, Enea Bastianini merasa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin Marquez, yang hanya menggunakan GP23, dapat mengungguli para pembalap dengan motor GP24 yang seharusnya memiliki keunggulan teknologi? Dalam wawancaranya, Bastianini mengungkapkan keraguannya. Saya tidak menyangka Marc bisa secepat itu. Ini seperti ada yang sengaja disembunyikan, dan saya curiga ini bukan hanya tentang skill balapan, kata Bastianini. Ia menilai ada kemungkinan strategi tersembunyi dari Ducati untuk mengalihkan perhatian pesaing dari perebutan gelar dunia. Bisa saja ini bagian dari taktik mereka, memanfaatkan Marquez untuk menggoyahkan kami dan mengacaukan kompetisi, ditambahnya. Desmosedici GP23 yang dipakai Marquez memang tidak dilengkapi dengan teknologi terbaru, seperti GP24 yang dinaiki pembalap pabrikan. Namun, kecepatan luar biasa Marquez yang melampaui GP24 milik Bagnaia, Martin, dan Bastianini telah memicu spekulasi. Marquez, dengan kemampuan teknisnya, mampu memaksimalkan kinerja GP23 secara optimal, terutama di sektor-sektor teknis yang biasanya memerlukan akselerasi tepat dan keseimbangan tinggi. Beberapa pengamat menilai bahwa faktor kemampuan balap Marquez memang dapat menjadi penentu, namun tidak sedikit pula yang mendukung dugaan Bastianini. Ducati bisa saja memberi sedikit dorongan tambahan untuk GP23 yang dipakai Marquez, mungkin tidak secara langsung di sektor mesin atau aerodinamika, namun pada komponen lain yang meningkatkan performanya di lintasan, ujar salah satu analis MotoGP. Dugaan adanya misi terselubung Ducati mungkin terdengar spekulatif, namun beberapa elemen dalam performa Marquez memang mengundang tanda tanya. Ducati di satu sisi sudah memiliki Bagnaia dan Martin sebagai kandidat utama perebut gelar dunia, namun kehadiran Marquez dengan GP23 membuka kemungkinan strategi taktik jangka panjang.
Apabila Marquez berhasil mempertahankan kecepatannya dalam balapan, Ducati dapat memanfaatkan posisinya sebagai pembalap pengganggu yang dapat menciptakan tekanan bagi para pesaing lainnya. Bastianini berpendapat bahwa Ducati memang memiliki keuntungan apabila Marquez berada di posisi atas, meskipun bukan sebagai bagian dari tim pabrikan. Jika Mark berhasil mengambil posisi penting di lintasan, itu akan memberi tekanan pada kami yang berada di jalur perebutan juara. Ini akan mengalihkan perhatian kami dan bisa saja memengaruhi strategi utama, ujarnya. Sebagai pengguna GP24, Bastianini merasa perlu lebih waspada, apalagi jika Ducati benar-benar ingin memanfaatkan situasi ini. Sementara itu, Ducati sendiri belum memberikan komentar resmi terkait kecurigaan Bastianini. Namun, beberapa sumber internal Ducati mengatakan bahwa GP23 yang dipakai Marquez telah dioptimalkan untuk menghadapi musim ini, namun tidak mengalami perubahan drastis. Kepala teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, sempat mengungkapkan bahwa mereka tetap memberikan dukungan penuh kepada semua pengguna Desmos Medici, baik GP23 maupun GP24, namun tidak memiliki rencana khusus untuk memengaruhi jalannya persaingan perebutan gelar juara dunia. Dall'Igna juga menyampaikan kekagumannya terhadap kecepatan Marquez. Mark adalah pembalap yang luar biasa, dan GP23 memang terbukti masih sangat kompetitif. Kami tidak memiliki maksud untuk mengganggu siapapun, namun jika Mark bisa bersaing di depan, itu akan menjadi hal yang bagus bagi Ducati, ujarnya tanpa menanggapi kecurigaan Bastianini secara langsung. Keberhasilan Marquez di sesi praktisi ini membawa suasana kompetisi yang semakin panas di MotoGP Thailand 2024. Kecurigaan Bastianini terhadap misi tersembunyi Ducati menambah bumbu persaingan, terutama karena setiap poin sangat berarti dalam klasemen menuju gelar juara dunia. Dengan penampilan luar biasa yang diperlihatkan Marquez dan dukungan kuat dari tim Gresini Racing, tampaknya MotoGP Thailand akan menjadi medan pertempuran yang penuh intrik dan ketegangan tinggi. Marquez, di sisi lain, tetap tenang dan fokus pada performanya, mengesampingkan segala spekulasi yang muncul. Bagi Marquez, tantangan terbesarnya adalah mempertahankan kecepatan dan konsistensi selama balapan utama. Apakah Marquez akan mampu mempertahankan posisinya sebagai yang tercepat, ataukah GP24 dari tim pabrikan yang akhirnya mengambil alih? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab saat balapan berlangsung.